tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Banyak di antara kita yang berpikir bahwa nikmat itu adalah fulus, rumah, kendaraan. Padahal kalau bicara nikmat, semua kebaikan yang ada pada diri kita yang bermanfaat buat kita itu nikmat. Bahkan nikmat kesehatan itu jauh lebih berharga daripada nikmat harta. Antum, nah, siapa namanya? Jadi dia mau dikasih duit 5 miliar. Mau enggak? Mau? Mau enggak? Enggak mau? Masya Allah. Nanti tolong diperiksa ya. Ini kalau ada orang enggak mau sama fulus perlu diperiksa ya, Mak. Betul. Di mana? Masya Allah, Masya Allah. Enggak, pertanyaannya mau atau tidak ini jemaah. Jadi masalah ini enggak mau. Oke, mau tanya antum. Iya. Mau kan? Iya, antum manusia berarti. Manusia sehat. Baik, tapi tidak bisa kencing. Bayangkan jemaah, 5 miliar dikasih duit 5 miliar tapi tidak bisa kencing. Mau operasi mau apa tidak bisa kencing keluar dari perutnya apa. Orang kan berpikir lah, ahsan kita orang sehat, tidak punya fulus, tidak apa-apa. Supaya kita sadar bahwa kita ini selalu berada di nikmat. Tapi kita nggak pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Asrawan malun. Monsoro cerita musibah, Masya Allah senang kita orang. Sepeda motor rusak segala macam. Kenapa kita tidak menceritakan nikmat? Padahal yang diperintahkan itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang diceritakan itu nikmat. Apa yang Allah berikan kepada kita? Ceritakan. Apa yang Allah ambil dari kita? Kita belajar dari seorang tabi'in yang bernama Urwah ibn Zubair. Ketika kakinya harus diamputasi, apa yang dia katakan kepada Allah? Allahumma, ya Allah, Engkau berikan kepada aku 4 yang Engkau berikan kepada aku. 2 tangan dan 2 kaki. Yang Engkau ambil cuma 1 ya Allah. Berarti sisanya masih lebih banyak. Lihat, lebih banyak ternyata yang Allah berikan. Kalau ada yang Allah ambil dari kita, ternyata yang Allah sisakan jauh lebih banyak. Tapi manusia tidak melihat kepada sisa yang masih banyak. Tapi matanya memandang 1 yang diambil. Ada orang kena stroke. Kadang-kala putus asa hidupnya. Kadang-kala dia merasa orang yang paling susah hidupnya. Dia tidak melihat kalau Allah memberikan kedua mata yang dengannya dia masih bisa melihat. Apa engkau nggak pernah melihat orang yang dari kecil buta? Nggak bisa melihat. Engkau subhanallah yang diambil sedikit. Ingat jemaah, sedikit orang yang pandai bersyukur. Semoga kita malam ini belajar untuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam
sallallahu alaihi wasallam. Ya rahmatullah. Dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ya rahmatullah. Ada sebuah surah yang ana ingin mengkajinya malam ini. Sebuah surat yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan kata Tirmizi, hadis ini hadis hasan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna suratan minal Qur'an 30 ayah syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu. Sesungguhnya ada sebuah surat dari Al-Qur'an Karim. Di situ ada 30 ayat yang memberikan syafaat kepada orang tersebut. Akhirnya orang tersebut diampuni dosa-dosanya. Satu surat. Wahia suratu tabarakalladzi biyadihil mulk. Surat itu adalah surat Al-Mulk. Kita banyak yang menghafal. Namun kita perlu berpikir, apakah hanya dengan membacanya, hanya dengan menghafalnya, kemudian kita bisa dapat syafaat? Rasulullah SAW pernah mengatakan, aktsaru qurra'ikum minal munafiqin. Banyak yang pintar-pintar baca Quran itu termasuk orang munafik, kata Nabi SAW. Kalau sekedar pandai membaca, banyak orang. Bahkan sebagian orang munafik pandai baca Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud bercerita tentang surat ini. Dia mengatakan, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin mana'ahu Allah biha min azabil qabr. Barang siapa yang tiap malam membaca tabarakalladzi biyadihil mulk, setiap malam dia baca, maka surat itu akan menghalangi dia dari azab kubur. Wa kunna, kita dahulu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa Nabi alaihi salatu wasallam, menamakan surat Tabarak ini Al-Mani'ah, penghalang. Wa innaha fi kitabillahi, wa innaha fi kitabillahi surah man qara'a biha fi kulli lailatin faqad aktsar wa athar. Itu surat ada dalam Al-Quran, yang orang kalau baca itu tiap malam, banyak sudah yang dia baca sebenarnya, dan dia telah melakukan kebaikan. Tapi bagaimana membacanya? Apakah cukup dengan membaca huruf-hurufnya tanpa memaknainya, tanpa menghayati isinya dan mengamalkannya? Tentunya bukan itu yang dimaksud. Baik, membaca saja dapat pahala. Tapi kita perlu tahu, Quran itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa menjadi hujjah yang membelamu, atau malah hujjah yang menuntutmu nanti pada hari kiamat. Hafal surat Tabarak, dibaca surat Tabarak, tapi nggak diamalin.
Maka malam ini kita akan berusaha mengkaji tabarok ini secara ringkas. Sampai selesai kita akan kaji. Kita tidak akan terlalu luas. Paling tidak nanti antum sudah baca dan tahu artinya. Besok lupa artinya. Baca lagi. Lusa lupa artinya. Baca lagi. Terus baca. Jemaah, Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang memang mudah lupa. 100 lebih Allah sebutkan tentang neraka dalam Al-Quran. Berulang kali ratusan Allah sebutkan tentang perintah atau cerita tentang surga Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa? Karena kita pelupa. Antum baca Al-Baqarah, ketemu surga. Baca Ali Imran, ketemu surga. Baca An-Nisa, ketemu surga. Baca Al-Maidah, ketemu surga. Terus Allah ceritakan karena kita suka lupa. Dan pemberitaan yang berulang kali itu membuat orang jadi ingat, kemudian tertarik. Sekarang nih merek HP yang terkenal apa aja? Samsung. Nomor 1 Samsung di dunia. Antum HP-nya apa? Katanya Samsung. Ana itu heran, turun dari airport yang ada iklannya Samsung. Turun dari airport, masuk ke ruang tunggu, masuk pengambilan barang, ketemu lagi Samsung. Keluar dari airport, Samsung lagi. Bukankah orang sudah pada kenal Samsung? Tapi kenapa dia bayar dengan mahal itu iklan jamaah? Bayar lagi, bayar lagi, bayar lagi. Padahal udah dikenal orang. Kalau kita berpikir, aduh, buat apa, kan sudah kenal orang. Sayang fulusnya dibuat bayar iklan. Dan iklan itu miliaran. Kenapa? Agar Samsung ada di hati. Gimana orang istilahnya Samsung nomor 1. Yang perlu kita taruh di tempat-tempat itu surga dan neraka. Turun dari airport, neraka. Ke ruang tunggu, neraka. Astagfirullah. Betul. Orang tuh perlu diingatkan terus. Sehingga nggak lupa. Yang kita lihat iklan-iklan itu semua membuat kita lupa dengan akhirat. Lupa dengan adanya surga. Mungkin antum ketika melihat ada iklan perumahan, iklan hotel, iklan Allah Akbar. Ketika surga biasa, oh surga sudah sering dengar. Tidak ada hati tertarik gitu untuk masuk surga. Maka ingat, malam ini kita kaji tabarok. Pekan depan antum baca lagi. Pekan depannya baca lagi terjemahannya. Baca tafsir Ibnu Katsir, baca tafsir As-Sa'di. Terus baca, terus baca. Jangan pernah bosan. Utsman bin Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian itu bersih, kalian tidak akan pernah kenyang membaca Quran. Enggak ada ceritanya, aduh udah capek, udah kenyang, enggak ada. Orang yang merasa lelah membaca Al-Quranul Karim, hatinya kurang bersih. Kalau kita bicara dikasih fulus, ya, antum dikasih fulus 10 juta, jazakallah khair. Kasih lagi 20 juta, jazakallah khair. Kasih lagi 1, Allah jazakallah khair. Pernah tuh, aduh jangan, sudah cukup. Nggak ada. Kita mulai. Ana izin minum dulu ya, Pak. Ternyata situ bondo panas.
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarak itu banyak diterjemahkan Maha Suci. Padahal terjemahan itu ya kurang tepat. Walaupun sebagian ahli tafsir mengatakan hal itu. Tabarok itu dari asal kata barokah. Barokah itu yang baik, yang banyak kebaikannya Allah ini. Jadi tabarok artinya yang banyak kebaikannya, yang agung rahmatnya, itu tabarok. Jelasnya Maha Suci Allah. Alladzi biyadihil mulk, yang di tangannya segala kepemilikan, segala kekuasaan. Tidak ada orang yang jadi penguasa kecuali atas izin Allah. Dan yang menjadi penguasa pun kalau Allah mau turunkan, Allah turunkan. Antum yang merasa memiliki sekarang, seakan-akan rumah milik antum, perusahaan milik antum. Allah goyang bumi ini, ambruk semuanya, antum hidup di pengungsian, nggak punya apa-apa. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu Allah yang punya biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah mau berbuat apa saja bisa. Jadi tatkala antum baca ayat ini, hilang ketergantungan kepada makhluk. Antum mau menyandarkan kepada apa? Duit yang ada di lemari? Nggak ada. Sebagian orang menyaksikan rumahnya terbakar, dia lari dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Seringkali kita dengar pasar terbakar, perumahan padat penduduk terbakar. Apa yang bisa dilakukan oleh pemilik rumah itu? Hanya pasrah melihat si jago merah melahap semuanya. Datang pemadam kebakaran, hendak dipadamkan, 8 jam gak padam-padam, habis semuanya. Jadi Allah ingatkan kita kalau biyadihil mulk. Makanya orang kalau berangkat haji, apa slogan yang dia senantiasa ucapkan? Dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia katakan innal hamda, segala pujian ya Allah, wan ni'mata, segala nikmat ya Allah, laka, milikmu ya Allah, wal mulk, dan kepemilikan sejatinya hanya milikmu. Kita jadi kecil karena kita memang makhluk yang kecil. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Allah memulai kita itu dari ketidakadaan. Kita dulu nggak ada.
Nggak ada ceritanya Syafiq Basalam. Nah, tidak ada yang mengingatnya. Allah mengatakan hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'am madhkura. Nggak diingat, nggak ada yang tahu penduduk bumi. Kita nggak ada mayit. Lalu Allah hidupkan kita. Untuk apa kemudian Allah ciptakan kematian kehidupan? Apa maksudnya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya kita sadar, oh, kehidupan ini dimulai dari ketidakadaan. Aku juga akan kembali tidak ada. Sudah terbukti. Kita melihat orang-orang pergi dan tidak kembali. Fulan yang kaya raya pergi meninggalkan dunia ini dan tidak kembali. Terus tujuan kita apa? Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Ayyukum ahsanu amala. Bukan yang paling banyak, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya. Kita lihat tuh orang-orang berlomba-lomba, berlari-lari untuk mengejar jabatan. Sampai di atas ngapain mereka? Ketakutan. Ketakutan. Karena suatu saat dia harus turun dari tempat tinggi tersebut. Di Malang, berapa anggota dewan yang korupsi? 40. Iyalah 40, 41, 42. Tapi yang jelas banyak. Kok bisa itu terjadi? Itu gambaran rakyatnya. Jangan salahkan mereka. Rakyatnya kayak gitu. Tujuan Allah menguji siapa yang paling baik amalannya. Dari mana kita tahu amalan itu baik? Semua orang berpikir ini kan baik, Ustaz. Menurut saya ini ya. Kalau itu bikin otak akan kebaikan. Kebaikan itu akan selalu berubah. Karena manusianya berganti. Mereka akan pergi. Muncul generasi selanjutnya. Subhanallah jemaah. Dulu orang itu kalau laki pakai anting itu mereka malu jemaah. Sekarang antum lihat. Yang dipakai anting itu baut. Iya. Mur, Masya Allah. Mur dipakai, bangga. Terus standar kebaikan apa berubah? Standar kebaikan itu yang pertama ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Itu standar kebaikan. Yang ikhlas sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad SAW, maka itu baik walaupun penduduk dunia melihatnya buruk. Bukan perasaan. Memang dalam Islam adat, tradisi itu menjadi faktor pendukung, tapi bukan dasar menentukan kebaikan. Contoh, di situ Bondo ini, orangnya mandi di sungai Abengkang itu biasa. Biasa apa tidak? Menurut orang kampung yang melakukan itu melakukan kejahatan apa tidak? Tidak buat mereka.
Buat mereka enggak, biasa Ustaz. Ini sudah pemandangan yang enggak bisa dijadikan standar. Standar kebaikan itu adalah tadi, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Jilbab menurut sebagian orang risih, tidak enak, panas. Itu ada apa pakai jilbab kata dia? Biar buka aja, mereka yang anginnya. Umpamanya. Di sini biasa orang nggak pakai jilbab, ya maaf. Kita punya tuntunan. Apa tuntunannya? Ya syariat Nabi Muhammad SAW. Wa huwal azizul ghafur. Allah katakan wa huwal aziz. Ingat, ini ada ancaman di sini. Allah Al-Aziz yang maha perkasa, yang bisa memberikan sanksi kepada siapapun tanpa ada yang bisa ngoreksi Allah Jalla Jalaluhu. Aziz, Al-Ghafur. Tapi Allah itu juga maha pengampun. Jangan putus asa. Wajar manusia melakukan dosa. Nah, tapi jangan diremehkan itu dosa. Walaupun Allah itu pengampun, tapi Allah Al-Aziz. Kita bisa melihat bagaimana Allah menghancurkan sebuah negeri. Antum yang berangkat ke Lombok, antum akan lihat bagaimana di sana itu hancur satu kecamatan. Anak ke satu dusun, anak tanya sama kadusnya, berapa rumah yang selamat? Kata dia dari 165 yang selamat cuma 6 rumah. Itu pun sudah mau ambruk. Mungkin antum berpikir, apa Allah nggak kasihan sama bayi-bayi yang ada di sana? Dengan anak-anak kecil yang memerlukan naungan. Allah kasihan. Allah itu rahim. Allah memerintahkan Nabi untuk menyampaikan kepada kita, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hamba-hambaku kalau aku adalah Rabb yang pengampun dan pengasih. Sampaikan kepada mereka. Wa anna azabi huwal azabul alim. Kasih tahu juga mereka agar sadar bahwa azabku itu pedih. Gak main-main. Wa huwal azizul ghafur. Azab yang turun pun rahmat, mengingatkan manusia kepada Allah agar kembali kepada Allah, agar dia tahu dengan tujuan dia hidup di muka bumi ini. Banyak manusia yang udah lupa dengan tujuan hidupnya. Yang ada pagi berangkat kerja, sore pulang kerja, tidur, besok seperti itu. Bukan. Engkau di sini diciptakan untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik, bukan yang paling kaya, yang paling baik amalannya. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah Allah yang menciptakan langit itu 7 lapis. 7 lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Engkau tidak akan mendapatkan dalam ciptaan Allah Ar-Rahman itu sesuatu yang kurang sempurna. Kok kurang ini ya, kurang ini. Lalu Allah katakan farji'il basar. Engkau ulangi, melihat lagi. Kita tuh kadang-kala kalau melihat sesuatu awal kali melihat, kita takjub. Anggap ada motor bagus, moge. Antum melihat, oh bagus banget. Coba lihat lagi. Oh ternyata ini kurang tepat. Sehingga antum bisa melihat
Motor itu terus direvisi. Karena apa? Karena ciptaan manusia. Yang di situ ada kekurangan yang harus dihilangkan kekurangan itu. Tapi apakah kekurangan itu akan berhenti? Tidak. Antum bisa melihat yang dibikin oleh manusia terus dirubah. Tapi ciptaan Allah, farji'il basar. Lihat lagi antum. Ada nggak kurangnya dalam langit-langit yang Allah ciptakan? Tsummarji'il basara karratain. Lalu Allah perintahkan lagi, ulangi ngelihat itu 2 kali. Supaya engkau tahu dengan kebesaran Allah. Bahwa dalam ciptaannya nggak ada yang kurang. Yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Akan kembali engkau melihat, pandanganmu tidak akan menghasilkan apa-apa. Dari kekurangan tidak ada, sempurna ciptaan Allah. Di sini ada perintah agar kita sering-sering melihat ciptaan Allah, agar bertambah keimanan kita. Kalau di Arab itu jamaah, di Madinah khususnya, kadang-kala anak bawa anak-anak itu malam hari ke padang pasir di pinggiran perkampungan. Di situ kita bisa melihat, ya Allah, indahnya ciptaan Allah. Tapi yang terjadi di negeri kita, orang banyak melihat apa? Melihat film, bioskop, nonton bareng, bola, nobar. Coba Masjid Al-Irsyad bikin acara nobar. Nobar apa? Bintang-bintang. Mau nggak? Wallahi jamaah. Allah perintahkan ini, farji'il basar. Lihat lagi, terus lihat di sana. Karena salah satu yang menambah keimanan kita adalah membaca ayat-ayat yang Allah turunkan dan memandang ayat-ayat yang Allah ciptakan. Ana pernah dulu di mana? Di Caron. Dulu jemaah, kita naik sampan mancing. Ana duduk di sana. Lihat, ya Allah. Seakan-akan sampan ini akan menuju kepada bintang-bintang yang banyak sekali. Karena antum memandang semua isinya bintang. Allah mengatakan, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Kata Allah, dan kami telah menghiasi langit-langit dunia, langit yang terendah tuh dengan lampu-lampu, dengan lentera-lentera. Asy-Syaikh As-Sa'di ketika membicarakan ini, dia menyebutkan bisa jadi bintang-bintang yang banyak yang kita lihat, gugusan bintang ini itu bukan di langit dunia. Ada jemaah? Belum. Kurang apa? Sudah. Ya Allah, azan sudah.
La ilaha illallah. Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan wasilata al-fadila wa ba'ath maqam Muhammad alladhi ba'ath. Nah, Syekh As-Sa'di ketika menjelaskan bintang-bintang yang kita lihat, bisa jadi sebagian bintang itu ada di langit yang di atasnya. Karena beliau mengatakan dari satu langit ke langit yang di atasnya itu transparan. Karena kalau kita lihat jamaah, kalau kita melihat bintang dari sini, itu nggak banyak yang kita lihat. Karena adanya cahaya di bumi ini, cahaya lampu-lampu listrik itu yang membuat akhirnya tidak bisa menikmati. Masya Allah. Coba merapat ke depan ya, biar ya, yang bisa maju ke depan, maju ke depan. Iya, biar yang di luar bisa masuk. Nah, jadi kita perlu duduk memandang, nobar nggak apa-apa, bareng-bareng melihat ciptaan Allah yang indah itu. Dan Allah menjadikan bintang, di antara manfaat bintang itu salah satunya selain zina, perhiasan. Kalau nggak ada bintang jamaah, wallahi langit itu akan jadi atap yang gelap. Satu bintang saja seakan-akan memberikan harapan buat antum. Ketika antum lihat, ya Allah, bagaimana dengan jutaan bintang? Yang banyak bintang-bintang lebih besar dari bumi yang kita tempatin. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaat bintang ini rujuman lisyayatin, sebagai alat rajam buat setan-setan yang mencuri informasi dari langit. Mereka naik mencari informasi di langit, kemudian diberikan kepada dukun atau paranormal. Itu mereka dilempar dengan bintang-bintang tersebut. Manfaat yang ketiga bintang, Allah mengatakan tidak di ayat ini. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan wabin najmi hum yahtadun. Dan dengan bintang itu mereka dapat petunjuk arah atau petunjuk musim. Mereka melihat, oh ini kayaknya sudah musim ini. Waktu anak naik sampan itu sama nelayannya, itu dia cerita, oh itu arah ini, itu arah ini. Pada waktu itu kita mau sholat, mana kiblatnya anak tanya. Itu saya. Nah, itu bintang ini adanya di arah Mekah. Subhanallah. Semua ciptaan Allah itu bermanfaat dan indah. Wa'atadna lahum adzab as-sa'ir. Itu setan-setan yang mencuri informasi dari langit, di dunia dilempari dengan bintang, di akhirat masuk ke dalam neraka sa'ir. Lalu Allah mengatakan tentang orang-orang kafir, walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Buat orang-orang yang kafir dengan Rabb mereka, setelah datangnya utusan Allah, setelah terbuktinya keesaan Allah, kekuasaan Allah, masih kafir, masih tidak mau beriman, menyekutukan Allah Jalla Jalaluh. Apa kata Allah? Bagi mereka azabu jahannam, azab jahannam, wa bi'sal masir, seburuk-buruknya tempat kembali. Kenapa? Udah dikasih tahu tujuan hidup ini adalah untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya.
ada yang lainnya. Tapi ada yang nggak mau ikut. Jamaah, persiapan untuk Asian Games, atlet-atletnya untuk berlomba, berapa tahun mereka bersiap-siap? Berapa tahun? 5, 4 atau 5? 4 tahun jam. Latihan. Dapatnya apa? Medali emas. Hah? Gimana? Digigit juga, sama dia. Antum akan lihat yang ikut perlombaan dengan Allah Jalla Jalaluhu bukan medali emas. Yang kufur, kalau orang yang kalah ya pulang aja biasa. Tapi kalau yang kalah dalam perlombaan ini, azabu jahannam. Jahannam tempat buat dia. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Allah menceritakan apabila dimasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka itu, mereka akan mendengar suara menggelegar. Seperti suaranya himar, suaranya keledai yang memekik telinga dalam kondisi api itu menyala dan mendidih. Antum pernah dengar suara air kalau sudah kalau sudah mendidih dan banyak gitu jemaah. Wallahi jemaah. Ini kemarin kejadian di Lombok. Ada satu penjaga villa punya salah satu ikhwan kita. Dia telepon sama yang punya villa, "Ana mau pulang," kata dia. Villa itu nggak apa-apa, bangunannya kokoh. Dia ngomong, "Tuan, saya itu nggak takut dengan gempanya. Saya itu dengar suara menggelegar di bukit itu. Kayak ada yang pecah gitu jamaah. Nggak kuat saya." Dia minta pulang. Tuh orang-orang ketika dimasukkan ke dalam neraka, mereka akan mendengar suara yang seperti itu, yang menggelegar, memekik telinga dalam kondisi dia menyala-nyala. Takadu tamayyazu minal ghayr. Hampir saja neraka itu terpotong-potong karena marah kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap dimasukkan ke dalam neraka itu satu kelompok manusia ditanya, "Apa belum datang kepada kalian peringatan? Apakah belum datang kepada kalian seorang yang memberikan peringatan kepada kalian?" Apa jawab mereka? Qalu bala. Udah datang. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Udah datang peringatan kepada kami. Kami mendustakan peringatan tersebut. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Bahkan kami mengatakan Allah tidak menurunkan apa-apa. Bukan cuma satu nabi yang dia dustakan. Bahkan dia bisa mengklaim tidak ada sesuatu apapun yang diturunkan oleh Allah Jalla Jalla. Ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Bahkan dia suka mengklaim orang-orang yang memberikan peringatan itu dengan ucapan kalian orang-orang sesat. Ini mereka mengatakan itu. Jadi hati-hati jemaah. Suka menertawakan orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Bahkan di akhir surah Al-Mutaffifin Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kemudian ayat wa mizajuhu min tasnim 'ainan yashrabu biha al-muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza ra'awhum wa idza inqalabu ila ahlihim
inqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Itu orang-orang pelaku-pelaku kriminal ini, orang-orang jahat ini, mereka biasa menertawakan orang-orang yang beriman. Kalau ada orang beriman lewat, mereka saling ngelihat ini orang sesat. Kalau pulang ke keluarganya meledekin orang-orang yang beriman. Suka menertawakan. Bahkan mereka mengklaim, oh inna haula'i ladallun. Oh itu tuh orang-orang sesat itu. Ini ucapan mereka. Memang seperti itu ketika di dunia. Mengklaim orang yang beriman, yang mengajak kepada keimanan, malah dikatakan orang sesat. Wa qalu, dan pada akhirnya mereka mengakui, lau kunna nasma' au na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai kata kita mau dengar aja, mau dengar. Sebagian orang itu nggak pernah dengar. Dengar aja nggak mau. Bahkan sudah menvonis orang sesat. Maka orang-orang ini mengatakan lau kunna nasma', andai kata kita gunakan telinga kita untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Au naqil, atau kita sedikit berpikir, kita gunakan akal kita. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Pasti kita nggak akan jadi penghuni neraka sa'ir. Jadi jamaah, hidayah itu memang Allah yang memberikan. Tapi Allah telah berikan kepada kita sarana untuk mendapatkan hidayah. Salah satunya apa? Mendengarkan. Kajian ini nih. Ini salah satu sarana untuk mendapatkan hidayah. Tapi ada orang yang pulang kajian nggak dapat hidayah. Kenapa? Ketika Allah menceritakan tentang Al-Quranul Karim, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya ada peringatan dalam Al-Quranul Karim ini buat orang yang punya hati, atau orang yang mau dengerin, perhatian, dan dia hadir, bukan cuma hadir fisik. Ini jamaah, penghuni neraka mengatakan itu. Wa qalu law kunna nasma' aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi sangat mudah sekali. Tapi gara-gara memang sudah tidak mau mendengarkan, selesai. Fa'tarafu bidzambihim. Mereka mengaku dengan dosa mereka. Tapi sudah tidak ada guna, jemaah. Selesai sudah. Karena al-yawm amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Sekarang nih waktunya beramal, kita nggak dihisab. Makanya kita lihat orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang menjauh dari agama Allah, kok hidupnya enak, Ustaz ya? Mereka punya perusahaan di sana, di sini, aduh kaya raya Ustaz. Saya sih penarika masjid. PHK lah kok. Umpamanya mereka seperti itu. Al-yawm amalun bila hisab, hitungannya bukan sekarang. Kalaupun ada hitungan sekarang itu hitungan yang nggak banyak. Allah tuh punya 100 rahmat. Satu rahmat tuh buat di dunia ini dibagi semua manusia. 99 rahmat Allah simpan buat orang-orang yang beriman, buat orang-orang yang bertakwa. Makanya mereka mengatakan fa'tarafu, mereka mengakui dengan dosa mereka selama hidup di dunia, fasuhqan li ashabis sa'ir, maka mereka akan jauh dari semua kebaikan buat penghuni-penghuni sa'ir. Ini selesai nih penghuni neraka. Allah cerita tentang orang-orang soleh. Siapa sih yang pantas masuk surga? Kita perlu sering-sering mengevaluasi diri kita. Pantas enggak ya orang kayak ana masuk surga? Lah wong Nabi Adam aja gara-gara satu dosa itu dikeluarkan dari surga. Orang kayak ana ini ya Allah dosanya banyak. Paling tidak kita termotivasi untuk istighfar. Karena memang nggak ada yang masuk surga
dengan amalannya. Yang ada itu rahmat Allah dan ampunannya. Antum mau beribadah seperti apapun gak pantas masuk surga. Karena antum banyak dosanya, kita ini banyak dosanya. Sehingga yang diperlukan adalah rahmat Allah dan karunia Allah buat kita. Ditutupin dosa-dosa kita, nanti diampuni, dan dengan rahmat-Mu ya Allah mudah-mudahan kita masuk surga semua. Allah mengatakan innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka dalam kondisi ghaib, tatkala dia sendirian, tatkala tidak ada satupun yang melihat dia dari manusia, tapi dia hadirkan perasaan Allah melihat dia. Kemudian dia takut melakukan kemaksiatan di sana. Wallahi jamaah, meninggalkan kemaksiatan ketika banyak orang itu mudah. Itu mudah sekali. Tapi bisakah kita meninggalkan kemaksiatan tatkala hanya Allah yang melihat kita? Yang masuk surga itu mereka. Bagi mereka maghfirah, ampunan. Allah bicara ampunan. Karena bagaimanapun baiknya itu manusia, dia tetap akan melakukan dosa. Sudah jadi kodratnya. Maka yang Allah bagikan buat mereka, yang pertama diampuni dosanya. Baru dikasih wa ajrun kabir. Dikasih balasan yang besar sekali. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Rumah-rumahnya kalau tadi kita bicara, yang menang dikasih medali emas. Nanti di surga itu rumahnya dari emas. Rumahnya, gak perlu digigit-gigit mas. Antum dikasih rumah, batu batanya itu terlihat. Labinatun min zahab, labinatun min fiddah. Satu dari emas, satu dari perak. Mungkin di dunia bisa diciptakan. Orang bisa bikin, orang kaya bikin rumah seperti itu mungkin bisa. Nah, tapi dia akan mati meninggalkannya. Di sana khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Apa kata Allah? Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha sama mereka dan mereka ridha sama Allah. Buat siapa? Dzalika liman khasyiya rabbah. Buat yang takut sama Allah. Bagaimana kita akan takut sama Allah kalau tauhid kita belum benar? Syahadat kita la ilaha illallah itu hanya ucapan di lisan. Maka tentunya ini menuntut kita untuk mengkaji tentang Allah. Coba dihafalkan asma Allah al-husna. Dikaji artinya. Berdoa dengannya. Beribadah dengan konsekuensinya. Ketika kita tahu Allah Sami, Allah Basir, Allah Alim, Allah Qadir, Jabbar, Qahhar. Sehingga dalam kehidupan ini kita akan menjalani, kita nggak takut siapapun. Kita hanya takut sama Allah. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai perang Uhud, mereka terluka. Mereka sibuk memakamkan 70 sahabat yang tewas ketika perang itu. Sampai Madinah ada informasi bahwasanya orang-orang musyrikin sedang berkumpul untuk menyerang kota Madinah lagi dan menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Allah mengatakan alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Ketika ada informasi yang menakut-nakuti kalian, harus takut kalian. Kalian akan diserang. Ini banyak yang akan menyerang kalian ini. Mau balik ke kota Madinah. Apa kata mereka? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Selesai. Mau berapa jumlah mereka? Bisakah mereka menahan datangnya angin puting beliung? Bisakah mereka menahan datangnya gempa? Mungkinkah jemaah untuk berpikir ketika terjadi gempa, pasukan itu apa kira-kira yang dilakukan? Kalau ada bala tentara yang mau menyerang, kemudian ada gempa, yang mereka lakukan apa? Lari, jemaah. Lari. Makanya ketika tahun ke-5 Hijriah, pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya 10.000 mau nyerang kota Madinah, Rasul SAW hanya bikin parit, gak bisa dihadapin, jumlahnya banyak mereka. Udah bertahan. Terus ngapain? Ya minta sama Allah. Allah kirim angin, pulang semuanya. Subhanallah. Di sini tuh orang-orang yang dia takut hanya sama Allah. Kita harus yakin yang punya bumi ini siapa? Allah. Lalu Allah mengatakan, wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzati sudur. Allah mengatakan, ya kalian udah sembunyikan ucapan kalian, atau kalian mau ngomong terang-terangan. Kalian harus tahu Allah itu tahu dengan apa yang terbetik di hati, yang belum terucap di lisan, yang belum dilakukan dengan raga kita. Allah udah tahu. Ini ayat peringatan supaya kita takut, jangan mudah-mudah berbicara. Kecuali kita berpikir, ridho enggak Allah dengan ucapan itu? Sekarang ini, kenapa banyak orang mulai takut nulis komentar? Kenapa jemaah? Ada undang-undang ITE. Apa ITE itu? Informasi transaksi elektronik. Setelah ada undang-undang itu, mulai semua ketakutan. Mau komentar mikir sekarang. Muslim dari dulu harus takut. Mau ada itu undang-undang, mau nggak ada itu undang-undang, Allah mengatakan wa asirru qaulakum aw ijharu innahu alimun bidzatis sudur. Jangan yang antum tulis, yang antum sudah katakan di hati antum, Allah udah tahu. Jangan main-main. Maka muslim hati-hati kalau nulis komentar. Jangan takut dengan undang-undang ITE, tapi takut sama Allah Jalla Jalla. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Gimana dia nggak mengetahui padahal dia yang menciptakan? Allah tuh yang menciptakan kita. Mana mungkin dia nggak tahu? Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Allah tuh maha lembut. Lembut Allah itu. Dan dia maha mengetahui yang lembut-lembut tahu. Wallahi jemaah, kita ini semua punya rahasia. Kita ini semua punya rahasia. Sebagian rahasia kita ceritakan kepada teman kita. Ada yang cerita sama istrinya. Tapi ada rahasia yang hanya Allah yang tahu rahasia tersebut. Maka jadikan rahasia antum yang baik. Kalau mau bikin rahasia, rahasianya itu amal soleh. Antum rahasiakan. Satu kampung gak ada yang tahu bahwa antum telah menyumbang masjid ini sejumlah 200 juta. Gak ada yang tahu. Orang kebanyakan kalau kebaikan inginnya dilihat orang banyak. Telah menyumbang buat Masjid Ar-Rahmah. Berapa? 200.000. Siapa berat 200.000 maki jemaah. Tapi orang-orang itu jemaah, subhanallah. Kalau antum mau simpen rahasia-rahasia amal soleh, rahasiakan.
Karena itu yang mudah-mudahan mengantarkan kita jadi husnul khatimah. Rahasia keburukan cepat-cepat minta ampun sama Allah. Jangan punya niat untuk menyimpan rahasia keburukan tapi tidak bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Lalu Allah katakan huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Kata Allah, dialah Allah yang menciptakan bumi ini buat kalian. Allah ciptakan bumi ini zalulan, landai, bisa dilewatin. Kalian berjalanlah di jalan-jalannya, di lorong-lorongnya, makanlah dari rizki yang Allah berikan di sana. Jadi Islam ini tidak hanya berpikir akhirat jamaah. Islam ini datang untuk mengatur dunia dan mengantarkan ke surga. Sehingga kalau kita bicara aturan Islam, subhanallah, antum akan lihat aturan begitu detailnya. Masuk toilet itu diajarkan kaki yang mana yang masuk. Ajaran mana kalau anda mau tanya? Di sekolah mana diajarkan etika masuk toilet kaki kiri dulu, keluar kaki kanan? Nggak ada yang diajarkan. Mau tidur suruh cuci kaki, cuci tangan, gosok gigi. Islam suruh wudu. Wudu. Bukan cuma cuci tangan, cuci kaki, sikat gigi jamaah. Wudu, siwak pakai itu. Subhanallah. Kalau ada orang yang punya ajaran sebelum tidur cuci muka. Ada mereka yang cuci muka, biasanya yang jerawatan baru cuci muka tidur apa. Ini Islam wudu. Detail banget. Urusan makan disuruh sama Allah. Jalan kalian, jangan duduk di rumah doang. Jangan di masjid, insya Allah. Kalau Allah mau kasih rizki, Allah turunkan. Dari mana mau turunnya? Masjid. Disuruh jalan cari rizki. Famshu. Dan ingat, tapi cari dunia, Allah nggak suruh lari jemaah. Allah suruh cukup jalan. Tapi kalau ke masjid, fas'au ila dzikir, sungguh-sungguh jalannya. Kalau menuju kepada Allah, apa kata Allah? Fafirru ilallah, lari. Kalau cari rezeki cukup jalan. Tapi ternyata dibalik sama orang. Kalau berangkat kerja, masya Allah, sebelum jam 7, subuh itu sudah persiapan. Boy, entar kemana? Aku mau ngeding azan boh, tak ke masjid boh, belum komat. Kita lihat nih, seharusnya dunia itu telat gak apa-apa, paling dipotong gajinya. Boh itu mau urusan dipotong, pelengen dengan orangnya. Tapi subhanallah itu manusia aja. Makanya Allah bilang jalan udah, jalan. Makan dari rezekinya. Harus ingat, wa ilaihin nusyur. Kalian akan kembali kepada Allah Jalla Jalla. Kalian akan balik kepada Allah. Wa ilaihin nusyur. Jangan sampai perjalanan mencari dunia ini melupakan tempat kembali. Kita ini bukan penduduk bumi. Kita ini orang asing jemaah. Kalau orang-orang berbicara apa? Alien. Kita ini alien sebenarnya. Betul. Kita ini diturunkan dari surga ke sini. Maka kita harus berpikir untuk kembali ke sana. Wa ilaihin nusyur. Ingat. Mau kerja silahkan. Tapi ingat akan kembali kepada Allah. Perasaan yang kuat akan kembali membuat kita mencari dunia itu tidak akan tergopoh-gopoh. Kalaupun dia semangat cari dunia, yang dia pikir, bos itu esambia kemana pesen? Ke surga insyaallah.
Iya. Ana mau bawa ke surga, duit ana mau bawa. Ana mau kerja dari pagi sampai sore, mau dibawa kemana? Mau ana bawa mati. Ana nggak mau tinggal di dunia ini. Silahkan. Wa ilaihin nusyur. Karena kita memang mau balik sama Allah Jalla Jalla. Ketika kita punya rezeki, bangunkan masjid. Buat apa? Ini yang mau ana bawa. Memang seperti ini, cara bawanya itu seperti ini. Bikin pesantren, sodakohkan, bagikan. Karena wa ilaihin nusyur. Aamintum man fis sama ay yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Allah mengingatkan kita ketika kita berjalan cari rezeki, apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Dengan Allah yang berada di atas arsy, yang Allah bisa bikin bumi ini terbelah, menelan kalian dalam kondisi kalian lagi cari rezeki. Jadi orang itu bergerak, bumi ini bergerak, jemaah. Dan bisa antum lihat, jemaah. Tahu-tahu jalan itu terbelah. Dan Allah sudah contohkan dengan Qarun. Kita tuh kalau melihat orang kaya mesti takjub. Takjub. Membeli selebet merah tepes, Ferrari lebet. Allahu Akbar. Bisa itengkuwi. Kapan saya indik gini? Tahu-tahu terbelah, tenggelam jauh. Na'udzubillah, na'udzubillah. Tidak sudah tak teroma gitu saya. Nah, itu yang terjadi dengan Qarun. Bagaimana kaumnya Nabi Musa ketika Qarun lewat, mereka ingin memiliki seperti apa yang dimiliki Qarun. Lalu apa yang terjadi dengan Qarun? Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Allah bikin bumi itu terbelah, ditelan Qarun bersama rumah dan hartanya ditutup habis. Lalu mereka baru sadar, iya, jangan terlalu ambisi cari dunia. Karena akhirnya seperti itu. Jadi ketika antum cari dunia, ingat sama Allah. Bisa jadi naik motor, ditabrak dari belakang. Antum lihat kejadian-kejadian, masuk ke jurang bis. Kok bisa itu terjadi? Di sini kita semakin takut sama Allah. Lalu Allah katakan, am amintum man fis sama ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Kata Allah, apakah kalian merasa aman dengan yang ada di langit? Allah Jalla Jalla yang ada di atas sana, yang Dia bisa mengirimkan kepada kalian hasibah, azab dari atas langit. Bisa berupa longsor, bisa berupa angin. Kemarin kita melihat peristiwa di Amerika, peristiwa di Filipina. Apa yang bisa dilakukan oleh negara? Ketika datang badai, apa namanya? Maglut. Iya. Badai apa namanya? Maglut gitu. Macam-macam badai. Manusia menamakan seenaknya. Itu badai dari Allah. Mau kasih nama silakan. Tapi yang jelas ketika itu terjadi, yang bisa dilakukan pemerintah, diharap kepada seluruh penduduk kota ini untuk mengungsi. Ratusan ribu mengungsi, jemaah. Menunggu itu azab pergi. Kita pun nggak tahu, jemaah. Lalu Allah katakan, fasata'lamuna kaifa nadhir. Kau akan tahu bagaimana akibat buruk dari mendustakan utusan-utusan Allah. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Sudah pernah ada orang-orang yang mendustakan utusan-utusan Allah. Bagaimana kondisi mereka? Lihat kalian. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad
Irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhi jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad. Kemana Ad, kemana Thamud, kemana Fir'aun? Habis. Kita hanya melihat rumah-rumah yang pernah ada penghuninya. Kaumnya Nabi Soleh, ada kota namanya Al-Ula, Madain Soleh. Orang kalau lewat sana hanya melihat pernah ada yang tinggal di sini. Pernah ada. Kemana? Habis. Yang berangkat ke Mesir, mereka melihat apa? Piramid. Oh, besar sekali piramid ini. Pertanyaannya, kemana yang bangun piramid ini? Ya tak ada. Habis. Itu yang seharusnya kau berpikir. Bukan dimasukkan kepada 7 keajaiban dunia. Nggak ada yang ajaib bisa. Yang ajaib penduduknya hilang. Itu yang seharusnya orang ke sana. Nih bangunan yang masih ada. Mana yang bangun? Nggak ada. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ila at-tayr fawqahum saffati wa yaqbidun. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman innahu bikulli syai'in basir. Tuh, apakah mereka enggak ngelihat kepada burung yang terbang di langit? Anda kalau bicara burung ini jemaah, manusia ini benar-benar rakus. Allah menyebut kita itu innahu kana zaluman jahula. Manusia itu benar-benar pelaku kezaliman dan sangat jahil. Allah itu manusia. Jadi kalau lihat burung sekarang itu di hutan sulit lihat burung. Di hutan cari mau dengar suaranya burung, subhanallah. Semua ditangkepin sama mereka ini itu. Masya Allah. Apa ini jemaah? Allah suruh kita melihat burung. Kok bisa burung itu terbang? Terbang burung itu. Melayang-layang. Siapa yang buat seperti itu? Allah mengatakan ma yumsikuhunna illa Rahman. Nggak ada yang membuat mereka bisa seperti itu kecuali Allah Ar-Rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah itu melihat segala sesuatu. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Allah tanya nih, siapa nih tentara-tentara yang akan memenangkan kalian? Pasukan-pasukan yang mungkin memenangkan kalian. Kalau Allah tidak menolong kalian atau Allah yang melawan kalian, siapa yang akan memenangkan kalian? Gak ada. Tadi kita katakan, ketika badai datang, tsunami datang, wallahi tentara yang jumlahnya jutaan lari semuanya. Apakah mungkin mereka menggunakan apa kira-kira untuk menghadapi tsunami ini jemaah? Indonesia ini beli banyak peralatan perang kemarin kan. Kira-kira ada nggak peralatan yang bisa kalau tsunami datang kita hadapi? Nggak ada. Supaya manusia tahu kalian itu nggak mampu berbuat apa-apa. Maka berimanlah kepada Allah. Serahkan diri kalian kepada Allah. Tauhidkan Allah, jangan berbuat syirik. Yang terjadi gempa malah bikin sesajen buat gunung. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu di situ Bondo. Kadang-kala kalau sudah musim angin, ada korban yang tenggelam, ngamuk ini laut aja mah. Wari, bisa lautnya ngamuk. Jadi, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Tapi namanya orang-orang kafir terus tertipu. Ditipu sama setan. Bukannya ketika mendapatkan musibah itu takut sama Allah, tapi ditipu sama setan, ditakut-takutin sama setan.
kemudian membuat ritual kepada syaitan. Ini banyak terjadi. Dan terbukti orang-orang kafir sekarang, orang-orang musyrikin yang menantang Nabi SAW berusaha untuk menyerang Madinah. Akhirnya mereka nggak bisa apa-apa. Kita juga orang Islam harus tahu bahwa kita tuh dimenangkan bukan karena jumlah kita. Baca sejarah. Perang Badar, Uhud, Khandaq, Yarmuk, Qadisiyah. Itu bukan karena jumlahnya, tapi karena Allah yang bantuin mereka. Jadi yang kita perlukan jamaah dalam kehidupan ini adalah bantuan Allah Jalla Jalaluhu. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utuwwin wa nufur. Allah katakan, siapa yang akan bisa memberikan rizki kepada kalian kalau Allah tahan itu rizki? Siapa? Ketika Allah tahan hujan gak turun, apa yang bisa dilakukan oleh negeri tersebut? Mereka bikin hujan buatan. Pakai apa? Pesawat kirim garam. Iya. Taruh garam di mana? Di awan. Wah, insya Allah hujan situ Bondo ini. Datang angin. Awannya dibawa ke Bondowoso. Wah, ya Allah, beremah. Wallahi jemaah. Manusia itu gak bisa. Yang ngasih rezeki itu Allah. Makanya kalau Allah bikin negeri itu kering-kering, hujan gak turun. Gimana Ustaz supaya hujan turun? Minta sama Allah. Istisqa. Sudah istisqa situ Bondo. Istisqa. Apa nggak perlu sama hujan? Kadang-kala kita merasa nggak perlu. Rasul SAW kalau hujan terlambat, beliau bawa sahabatnya. Ayo berangkat minta sama Allah. Pernah suatu hari beliau lagi khutbah Jumat. Tahu-tahu masuk seseorang, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyughithana. Mintakan sama Allah supaya turunkan hujan buat kita. Wallahi sudah hancur semuanya. Rasulullah SAW angkat tangan mengatakan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Beliau tidak turun dari mimbarnya kecuali jenggotnya sudah basah dengan air hujan. Allahu Akbar. Jumat depan beliau ceramah lagi. Datang orang, ya Rasulullah minta sama Allah supaya hujannya berhenti. Ini Jumat jamaah hujan terus jamaah. Itu yang namanya rumah kalau dari tanah kena hujan terus, terkikis terus itu. Dia minta diberhentikan hujan. Rasul SAW tidak minta diberhentikan hujan. Beliau mengatakan, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akam. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, Allah. Tapi bukan di atas kami. Artinya manfaatnya sampai kepada kami, tapi tidak mengenai kami. Subhanallah. Allah yang kasih rezeki jamaah. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang kasih rezeki. Tapi kita ini tadi doa enggak? Antum kenapa? Ya ini memang belum musim hujan Ustaz. Allah bisa bikin musim kemarau semakin panjang. Dan Allah bisa turunkan hujan di musim kemarau kalau Allah mau. Cuma kita punya keyakinan enggak sama Allah? Atau kita lebih percaya dengan musim? Orang mengatakan, ya memang situ Bondo ini ya jarang hujan memang Ustaz. Sudah tahu jarang hujan, enggak pernah istisqa. Benar, ana mau tanya, diadakan enggak istisqa di kota situ Bondo? Ya mudah-mudahan Masjid Ar-Rahmah bisa mempelopori hal itu. Memang sengaja apa? Ya, tebunya biar subur. Tebunya biar subur, Masya Allah. Jadi ada lagi nih jemaah. Tetap mereka butuh hujan jemaah. Butuh hujan. Paling enggak kalau hujannya enggak turun di sini, turunnya di Bondowoso, tapi sampai ke sini jemaah. Hah? Apa? Banjirnya sampai ke sini. Oh iya, pernah banjir. Orang tidak pernah berpikir. Artinya hujan yang merupakan rahmat bisa jadi azab. Kalau Allah mau. Makanya minta sama Allah ketika turun hujan. Rasul SAW kalau baru turun hujan itu, beliau surbannya dibuka.
kemudian dikenakan hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Lalu beliau mengatakan, innahu hadithu ahdin bi rabbih. Hujan ini baru aja nih dari Rabb-nya. Baru diturunkan. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengatakan, sampai jam berapa kita jemaah? Sampai selesai insyaallah jemaah. Allah mengatakan, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Allah mengatakan, apakah orang yang berjalan di wajahnya, jalan pakai wajahnya dia jalan, itu lebih mendapatkan petunjuk daripada orang yang berjalan di atas jalan yang lurus? Ini masalah menilai orang. Kita tuh kadang-kala melihat orang nyeleneh malah dianggap benar. Orang benar dianggap nyeleneh. Padahal dia berjalan di atas siratil mustaqim. Gini nih syariatnya kayak gini. Tapi dia dianggap sesat. Yang nyeleneh, oh enggak. Makanya kadang-kala anak heran. Kalau ada orang jenggoten, pakai tato, anting pakai mur tadi. Itu kata orang-orang, keren nih jemaah. Kalau ada orang berangkat ke masjid, pakai jenggot, baju putih, keluar dari masjid, aliran sesat. Allah Akbar jemaah. Antum bisa lihat. Allah katakan, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Yang lurus dianggap sesat. Ini gimana akalnya? Terus bagaimana kita mengukur kebenaran dan kebaikan? Udah tadi disampaikan, ikhlas sesuai dengan aturan Nabi Muhammad SAW. Walaupun orang sekampung mau menyesatkan dia, nggak ada urusan. Antum bisa bayangin, Nabi Yunus alaihissalam ketika berdakwah itu ditolak sama orang sekampung yang jumlahnya 100.000. Ditolak, akhirnya Nabi Yunus keluar sendirian melihat. Artinya ketika kita menjalankan kebenaran, hendaklah kita mempelajarinya, mengkajinya, menyampaikannya dengan cara yang baik, agar masyarakat melihat dengan mata hati mereka, kalau ini yang disampaikan adalah qala Allah, qala Rasul. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakan kepada mereka, dialah Allah yang menciptakan kalian dan menjadikan buat kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Allah yang menciptakan itu jemaah. Dan kita nih bekerja di dunia, antum yang kerja di perusahaan, kerja di mana? Perusahaan itu memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan kepada antum. Perusahaan itu tidak pernah kasih antum telinga. Tidak pernah kasih antum mata. Jadi kalau antum melamar kerjaan ditanya antum bisa apa? Alhamdulillah saya bisa mendengar, saya bisa melihat, saya bisa berpikir dengan hati. Itu yang tidak bisa diberikan perusahaan. Allah yang ngasih. Tapi kata Allah, qalilan ma tashkurun, sedikit yang kalian syukuri. Kebanyakan kalian gak bersyukur dikasih sama Allah itu. Wallahi sahih. Pendengaran, dikasih pendengaran yang didengarkan, ya musik-musik, lagu-lagu yang gak bermanfaat. Quran, saya kecil ini ngaki, mak sudah panas kok. Kita lihat. Mereka bisa hadir, anak kadang-kadang melihat anak-anak muda yang pakai baju hitam-hitam yang gambarnya tengkorak. Mereka kumpul di lapangan sampai tengah malam. Sabar mereka jemaah. Sabar. Kalau orang melakukan hal yang gak bermanfaat sabar, masa kita yang melakukan ketaatan gak sabar? Benar-benar qalilan ma tashkurun. Lisannya dipakai buat apa? Subhanallah, kadang-kala ngobrol sama keluarga, macam-macam. Pas ada satu ngobrol masalah agama, mulai sudah. Subhanallah. Ini loh yang seharusnya kita bicarakan, yang diridhai Allah Jalla Jalaluhu.
Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakan dialah Allah yang menciptakan kalian di bumi dan kalian akan kembali kepada Allah. Diingatkan lagi nih kita. Bakal kembali kepada Allah kalian itu untuk dihisab. Nggak ada yang luput dari hisab Allah Jalla Jalaluhu. Nggak ada yang luput. Semuanya akan kembali kepada Allah. Wa yaqulun, nih orang-orang kafir dikatakan ada hari kiamat, ada hari hisab. Apa kata mereka? Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan kiamat itu? Kalau kalian benar, yuk kapan kiamat? Itu orang-orang kafir seperti itu. Mereka nggak percaya. Bahkan ada yang mengatakan, ana benar-benar hati mau muntah aja. Ada orang mengatakan, ini ada orang bicara tentang surga, tentang neraka. Emangnya sudah pernah ke sana? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Memang nggak percaya. Oh ya kul, mata kapan? Kapan? Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Ilmunya itu Allah yang punya. Aku ini hanya menyampaikan. Aku hanya memberikan peringatan yang nyata dan bukti akan terjadi kiamat nampak. Bukti akan adanya pembangkitan nampak sekali. Negeri-negeri yang kering tahu-tahu hidup. Allah tunjukkan kebesarannya. Allah menciptakan kita dari apa jemaah? Dari air mani itu. Lalu falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Ketika mereka melihat azab pada hari kiamat nanti, maka wajah mereka akan gelap, akan hitam, dan akan dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Ini nih yang selama ini kalian nggak percaya, yang selama ini kalian mengira nggak akan ada dibangkitkannya manusia. Akan terjadi jemaah. Wallahi jemaah, kalau tidak ada hari pembalasan, hidup ini sia-sia. Kenapa? Karena terbukti ada orang-orang zalim yang menzalimi kita, yang dia bebas menghirup udara segar, yang tidak pernah mendapatkan azab. Ada orang-orang yang tidak pernah sholat, yang satu sholat. Apakah sama? Gak mungkin sama. Keadilan pasti ditegakkan. Orang kalau bicara secara akalnya pasti adakan hari kebangkitan. Hari di mana ditegakkan wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Diletakkannya timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Katakan kepada mereka, katakan kepada orang-orang kafirin, gimana kalau menurut kalian kalau kami ini, aku kata Nabi SAW dan bersama sahabatku ini dihancurkan semua Allah, atau Allah memberikan rahmat kepada kami? Yang jadi pertanyaan, siapa yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah? Lalu kalian gak percaya, lalu kalian gak beribadah, siapa yang akan menyelamatkan kalian? Qul huwar rahman aman nabi. Katakan dialah Allah ar-Rahman yang bakal menyelamatkan kita. Kami beriman dengannya, wa alaihi tawakkalna, dan kita berserah diri kepada Allah. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Kalian akan tahu nanti siapa yang berada di kesesatan yang nyata. Dan yang terakhir, Allah mengatakan, qul, katakan kepada mereka, ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan kepada mereka, gimana menurut kalian kalau Allah jadikan air di sumur kalian, di tempat kalian itu kering masuk ke dalam tanah, digali lagi, tambah 2 meter, tambah 3 meter, terus digali, gak ada air. Siapa yang bisa mendatangkan air? Siapa? Hanya Allah. Maka ingat, bacalah ayat ini setiap malam. Hayati kelak
ayat-ayat yang kita baca, satu surat Tabarak yang terdiri dari 30 ayat akan memberikan syafaat kepada kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, sudah banyak pertanyaan yang masuk jemaah. Ini ummahat. Nah, Bismillah Ustaz, bagaimana cara menyikapi suami yang suka berzina? Na'udzubillah min dzalik. Tidak sholat dan puasa dan bekerja di rokok. Saya sudah menasihati, dan apakah boleh saya menerima gaji suami sedangkan penghasilan saya sendiri tidak cukup untuk kebutuhan anak? Pernah saya sudah tidak kuat, saya menceraikan suami saya. Udah bisa istri menceraikan suami. Ini baru pertama lah dengar ini, istri menceraikan suaminya. Tetapi saya tarik gugatan cerai, dan saya tetap bertahan dengan suami sampai saat ini karena saya melihat anak. Wallahi jamaah, ketahuilah bahwa perceraian itu disyariatkan oleh Allah karena perceraian terkadang dibutuhkan menjadi solusi terbaik buat suami, istri, dan anak-anak. Jangan selalu berpikir perceraian itu berdampak buruk kepada anak. Bisa jadi perceraian itu berdampak positif kepada anak. Bagaimana anak mendapatkan bapak yang tidak sholat, yang gak puasa, rusak itu anak. Hidup di sana. Kalau berpisah hidup sama ibunya, dia akan melihatkan ibunya yang soleh. Ustaz, tapi gimana dengan masalah rizki? Allahu Akbar. Bukan suaminya yang kasih rizki. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Makanya jangan takut ditinggal suami. Kalau dapat suami seperti ini, na'udzubillah, enggak sholat, enggak puasa, berzina, kerjaannya juga di tempat yang enggak barokah, kemudian masih takut dengan berpikir anak-anak. Wallahi kalau Anda melihat perceraian itu solusi untuk anak-anak, karena dia bertahan melihat anak. Seharusnya sudah bercerai kalau melihat anak, kecuali suaminya masih bisa diperbaiki, berusaha untuk diperbaiki. Tapi kenyataannya sudah seperti itu. Jadi gugat cerai itu bisa jadi solusi. Tinggal kita perlu ketakwaan. Coba belajar dari ibundanya Nabi Ismail alaihissalam. Ditinggal sama suaminya. Nabi Ibrahim tuh bawa Hajar ke Mekah sama Ismail. Hanya dikasih satu wadah air dan satu wadah kurma. Lalu ditinggal. Ketika Nabi Ibrahim pergi, diikutin sama Hajar, ditanya, "Ya Ibrahim, ila man takilun?" Ibrahim, kau titipkan kita ke siapa di sini? Nabi Ibrahim diam. Diikutin sama. Ila man sama siapa kita dititipkan di sini? Nabi Ibrahim diam. Sampai 3 kali kayaknya ada yang salah sama dia. Dirubah pertanyaannya. Dia mengatakan, Allah amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu untuk melakukan ini? Ketika itu Ibrahim mengatakan, "Na'am, iya," kata dia. "Berangkat engkau. Berangkat. Idzan la yubayyi'un Allah. Allah tidak akan mensia-siakan kita. Berangkat." Jangan takut ditinggal suami. Ketika kita bersama Allah Jalla Jalaluhu, tinggal bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan Allah. Karena yang memberikan rezeki itu Allah, bukan suami. Innallaha huwar razzaq. Allah yang kasih rezeki. Berkaitan dengan anak, Allah mengatakan, "Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Kami yang kasih rezeki kepada anak-anak kalian dan kepada kalian juga. Bukan kalian kasih rezeki kepada kalian, bukan. Kami yang kasih rezeki kepada anak-anak kalian. Maka dia lihat, kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, ya coba cari cara untuk memperbaiki dahulu. Ada mediasi mungkin. Mudah-mudahan Allah memberikan solusi terbaik. Bagaimana cara menasehati suami yang kurang peka terhadap istri?
Dan bolehkah istri curhat kepada suami? Iya jemaah, memang ada suami-suami ini yang tidak pernah kuliah menjadi suami. Dia itu nggak punya ijazah melamar sebenarnya. Kita tuh mau lamar kerja aja harus ada ijazah. Harus kuliah. Masa melamar anaknya orang nggak pakai ijazah? Harus ada ijazahnya. Belajar. Gimana jadi suami? Gimana jadi bapak buat anak-anak? Jadi kalau ada suami yang kurang peka, ya perlu sharing sama suaminya. Perlu kirim surat sama suaminya. Curhat sama suaminya, nggak apa-apa. Mohon sama suaminya. Ana pernah ingat ada 2 istri jenderal. Masya Allah. Dia cerita ketika itu di Mina atau di sebelum Mina kalau nggak salah. Ustaz, tolong sampaikan kepada suami-suami kita. Yang kita perlukan itu bukan hanya materi. Kalau materi benar sudah lebih-lebih dikasih sama suami kita. Wanita itu juga perlu perhatian. Wallahi jemaah. Antum pulang hanya bawa bunga. Lihat bunga di jalan potong. Jangan bunganya tetangga. Antum bawa, datang istriku buat dirimu. Masya Allah. Itu ceritanya bisa 2 tahun. Cerita bunga itu. Gimana kalau antum sering membawa bunga atau bawa hadiah? Paling tidak panggilan indah buat istri. Ketika makan, kadang-kala istri di sampingmu ingin dia komentar positif. Mak orang macet. Komentar positif lah jemaah. Paling tidak, ya Allah, di anak mau nambah. Gimana bang, enak bang? Allah zen. Itu bahagianya dia jemaah. Tapi ada suami yang enggak. Mau makanan enak, enggak enak, komentar tetap negatif. Enggak pernah ngomong terima kasih. Coba di warung. Kalau ada yang ngantarkan tehnya. Pas ini binian saya ngantarkan. Jazakillah khair. Jazakillah khair. Jazakillah khairan. Ini bahaya ini jemaah. Istri-istri enggak pernah dapat jazakillah khairan. Maka usahakan dirubah. Dalam artian ketika suami nih, para suami semuanya, ya istri paling tidak mohon bang, kalau boleh aku minta bang apa sama suami. Mudah-mudahan suaminya dapat hidayah. Jamaah, al kalimatut thayyibah shadaqah. Kata-kata yang baik itu sedekah. Siapa yang paling berhak mendapatkan sedekah kita? Orang yang menjadi tanggung jawab kita, istri kita. Berikan kepada dia. Apa sih? Kadang-kala laki ini kalau yang ditelepon istrinya, masya Allah. Iya nanti aja sudah, nanti ya. Coba kancan. Ahlan, kefal. Masya Allah. Seharusnya yang seperti itu kepada istrinya, kepada temannya, iya, kenapa? Dia tidak melakukan itu karena takut dianggap sama temannya, kamu kok sombong kayak seperti itu. Tapi sama istri nggak peduli. Padahal khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Saya mau tanya Ustaz, apakah membaca Al-Quran pakai aplikasi HP sama pahalanya dengan mushaf? Ana rasa nggak sama. Kenapa? Mushaf ini nggak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci. Berbeda dengan HP, semua orang bisa. Makanya kalau antum mau baca di masjid, tolong usahakan pakai mushaf di masjid. Alhamdulillah ada banyak mushaf di sini. Jangan di masjid pakai HP, kecuali nggak ada Qurannya. Kadang-kadang kan jauh nggak tahu Quran di mana antum duduk, sudah antum bisa pakai HP. Tapi mushaf berbeda, karena tadi ada kesucian buat al-mushaf itu sendiri. Barakallahu fikum. Ustaz, ana punya teman. Sebelum menikah, beliau istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah dan mengikuti kajian sunnah. Tetapi semenjak menikah, beliau terkena penyakit futur dalam beribadah. Bahkan sudah berhenti sholat berjamaah serta ke majelis ilmu.
Padahal dalam Islam dengan menikah sempurnalah agama kita. Mohon nasihatnya Ustaz dengan permasalahan ini. Wallahi jamaah, di sini peran istri. Ada lelaki-lelaki yang pura-pura soleh supaya diterima ketika melamar. Ada, maka kita harus hati-hati. Sehingga mengenal seseorang itu tidak di majelis ilmu, bukan di sini. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah suatu hari dia minta seorang saksi, datang untuk saksi. Ditanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala, "Man yuzakkika?" Siapa yang merekomendasimu? Yang memberikan tazkiyah siapa? Ada satu sahabat mengatakan, aku ya Amirul Mukminin. Umar tidak langsung menerima. Umar bertanya, "Hal amaltahu bidirhamin atau dirhamain?" Pernahkah engkau bermuamalah sama dia urusan fulus? Kata dia enggak pernah. Oh, oke. Ditanya lagi, "Hal safarta ma'ahu?" Apakah engkau pernah melakukan perjalanan panjang bersama dia? Safar sama dia? Kata orang ini, enggak pernah. Tanya lagi yang ketiga, "Hal jawartahu?" Apakah engkau bertetanggaan dengan dia? Fata'rifu makhrajahu wa madkhalahu. Sehingga engkau tahu gimana keluar masuknya dia. Kata orang ini, enggak ya Amirul Mukminin. La'allaka ra'aitahu fil masjid. Mungkin kau melihat dia masuk masjid lalu engkau kasih rekomendasi. Iya Amirul Mukminin, engkau enggak kenal sama orang ini. Wallahi jamaah, kita kok di masjid ini semua orang baik nih. Tapi beda saya tak ngajar rotan. Ada. Susah suruh bayar hutang. Urusan fulus Masya Allah. Maka hati-hati. Jadi kalau sudah seperti ini gimana? Memang menikah itu menyempurnakan agama. Coba dicari tahu. Apa yang menyebabkan suami berubah? Bisa jadi istrinya. Maksudnya istrinya gimana? Ada seorang yang sebelum menikah itu puasa Senin Kemis. Setelah menikah sama istrinya, aduh bang, tak usah puasa bang. Akhirnya tak puasa. Maka perlu didoakan suaminya, kemudian dicari tahu apa penyebab dia futur. Kalau ada sohib-sohib dan teman-temannya, mungkin bisa dimintain tolong untuk datang ke rumahnya untuk mengajak dia ke masjid lagi. Apakah ada amalan agar bebas dari siksa neraka? Rasul SAW menyuruh kita sedekah. Sedekah ini termasuk penghalang dari api neraka. Bahkan beliau mengatakan, ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Setengah butir kurma. Perbanyak sedekah. Qiyamul lail. Bagaimana kita yakin sama Allah apa yang terjadi pada diri kita? Ya kita tahu Allah yang menciptakan kita. Allah yang memiliki segala-galanya. Kita terbukti kita tuh kepingin selamat, tahu-tahu ada yang nabrak kita. Kita nggak ingin sakit, kita bisa sakit. Kita ingin hidup panjang, tahu-tahu fulan mati duluan sebelum menikah. Di situ kita yakin kepada Allah Jalla Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab jemaah. Ini masih banyak ya. Tapi insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Ana rasa suara ana sudah mulai habis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.